Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Siapa nama kamu? Nama saya Faiz. Faiz, umurnya berapa? Umurnya 16 tahun. Faiz, umur 16 tahun. Iya. Jadi bagaimana kabar kamu hari ini, Faiz? Alhamdulillah baik sebenarnya. Baik ya. Iya. Ya, terus kegiatan kamu apa sih selama ini? Ya selama ini kayak mengerjakan tugas dari guru, selebihnya kayak membaca-baca gitu aja sih. Membaca-baca gitu aja. Oke. Nah, jadi abang kemari itu ingin mengkonseling kamu. Sebelumnya, apakah kamu tahu apa itu bimbingan dan konseling? Belum tahu. Oke, jadi bimbingan dan konseling itu merupakan proses interaksi antara abang sebagai konselor dan kamu sebagai konseling untuk menyelesaikan segala permasalahan yang kamu hadapi. Nah, dalam bimbingan dan konseling ini perlu diketahui juga kita memegang teguh kode etik asas ya. Asas yang pertama itu ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan itu bagaimana nanti kamu secara terbuka menceritakan permasalahan yang kamu hadapi. Nah, selanjutnya itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu segala informasi atau cerita mengenai permasalahan yang kamu hadapi akan abang simpan kerahasiaan. Aku kamu ngerti? Ngerti ya? Oke. Nah, dalam bimbingan dan konseling ini juga kita memiliki batas waktu nih. Waktu yang dapat abang berikan itu 30 menit. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai saja ya. Nah, jadi begini nih. Abang itu dapat informasi dan laporan dari teman abang nih. Katanya itu kamu merokok ya? Iya, merokok bisa dibilang merokok pasif. Aktif. Aktif Ya. Merokok aktif Ya. Nah, boleh diceritakan awal mula kamu merokok aktif itu gimana sih? Jadi awal mulanya itu di umur 15 tahun. Saat itu saya diajak nongkrong nih sama teman-teman. Jadi ada satu orang menawarkan rokok Gi katanya. Coba nih selinting, sekali dua kali, lama-lama kayak keterusan sampai sekarang sih. Kayak gitu. Jadi karena pengaruh teman lah ya. Iya, gitu. Terus apakah kamu tahu apa dampak merokok itu bagi kesehatan dirimu? Tahu. Apa? Kayak banyak zat-zat yang tidak bagus untuk tubuh kita. Mungkin merokok itu dapat menyebabkan kanker lah ya. Iya. Oke. Jadi, nah mengenai orang tuamu nih, tahu nggak orang tuamu kalau kamu merokok? Kalau orang tua, ibu saya tahu sih. Tahu. Cuman kayak melarang gitu kan. Tapi kalau ayah udah apa, soalnya ayah saya juga merokok juga. Jadi ibu kamu marah-marah dan ayah kamu melarang gitu. Melarang, cuman kayak masih juga karena posisi kan ayah juga merokok. Oh, gitu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan kamu merokok karena pengaruh teman-teman kamu nih. Teman-teman dari mana sih? Teman-teman kawan sekelas gitu sih, kawan SMA. Sekelas. Diajak nongkrong malam. Diajak nongkrong. Iya. Nah, begitu kamu tahu teman kamu ini merokok nih, pernah nggak kamu larang mereka? Pernah, sering bun, cuman yang emang dasarnya batu nggak bisa dikasih tahu sih. Jadi kamu terikut mereka lah ya. Iya. Nah, jadi abang punya satu video nih, video tentang dampak merokok. Jadi marilah kita sama-sama menonton video ini, baru nanti setelah selesai menonton, kamu menyimpulkan sendiri atas solusi permasalahan kamu untuk mengurangi merokok. Bisa? Bisa. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan
si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat mengikatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok ataupun bebas dari rokok dengan membagikan video ini ke mereka. Apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? Apakah kalian akan mulai merokok atau tetap menjauhkan diri dari rokok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Nah, selesai kita menonton video dampak berbahaya merokok bagi tubuh kamu nih. Jadi, kesimpulan apa yang kamu dapat setelah kita selesai merokok tadi? Jadi kesimpulannya itu kayak di dalam rokok itu mengandung zat pertama itu tar, nikotin, sama karbon monoksida. Lalu kayak kalau kita rasa merokok gitu akan masuk ke saraf neutron. Itu mengakibatkan efek kecanduan yang berlebih. Kecanduan. Ya. Nah, setelah kamu mengetahui dampak berbahaya merokok nih, ada nggak keinginan dalam hati kamu untuk berhenti merokok gitu? Keinginan sih pasti ada, cuman kayak berat juga sih karena kan udah sering merokok gitu. Ya lama juga lah. Nah, kamu merokok itu satu hari habis berapa bungkus sih? Kurang lebih 2 bungkus. 2 bungkus ya? Iya. Cukup banyak itu ya. Nah, untuk itu saran abang nih, kita akan menerapkan reward dan punishment. Kamu tahu apa itu reward dan punishment? Setahu saya kayak reward itu penghargaan, punishment itu hukuman. Oke. Nah, kita akan menerapkan itu. Bagaimana caranya? Caranya itu abang minta kamu di kamar kamu nih buat di kertas karton gitu di dinding, buat tabel untuk 1 bulan. Nah, 1 bulan itu kan ada 4 minggu. Nah, setiap minggu itu kamu tandai tiap harinya kamu itu merokok atau tidak. Nah, nanti akan abang cek setelah 1 bulan itu. Nah, jika kedapatan kamu masih merokok dalam 1 bulan itu, abang akan beri kamu punishment atau hukuman.
Temannya itu kita akan konseling bersama kedua orang tua kamu. Gimana? Bisa. Nah, jika kamu dalam 1 bulan itu tidak merokok, berarti proses konseling ini mungkin berjalan dengan baik ya, dengan hasil yang positif. Kamu akan abang kasih reward atau penghargaan. Nah, penghargaannya apa? Nanti setelah 1 bulan kamu menjalani reward dan punishment itu, bagaimana kamu bisa menjalaninya? Bisa, insya Allah. Oke, insya Allah bisa lah Ya. ya. Nah, oke. Selanjutnya nih, abang ingin kamu berkomitmen untuk kehidupan kamu selanjutnya agar terhindar dari rokok. Apa komitmen yang bisa kamu buat untuk kehidupan kamu? Ya mungkin komitmennya kayak menjauhi rokok dan sejenisnya. Terus kayak menjauhi circle yang merokok itu agar Menjauhi tidak. circle pertemanan kamu. Ya, Bagus. Terus kayak rajin olahraga sih supaya Rajin olahraga, Iya. menerapkan pola hidup sehat. Iya. Nah, kamu yakin bisa menjalankan komitmen yang kamu buat itu? Ya insya Allah yakin sih, asal ada kemauan juga. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, berhubung sudah di penghujung waktu nih, ada nggak permasalahan kamu yang ingin kamu ceritakan lagi? Sudah cukup jelas sih. Ada ya? Ya. Nah, bila ada permasalahan yang ingin kamu ceritakan lagi dan butuh bantuan abang untuk bercerita, nanti kita bisa tukaran nomor telepon untuk menghubungi, mensepakati waktu lagi. Oke, kalau begitu apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan dari abang mohon maaf. Abang akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.